Oke, selamat sore ya, karena ini kita lakukan di sore hari. Selamat sore, ini kita live tanggal 31 Mei, hari Minggu ini. 31 Mei 2020. Nah, kebetulan hari ini seluruh dunia merayakan hari Pentakosta. Ya. Maka itu kita mau membahas tentang hari Pentakosta, hari ya yang Tuhan rancang sebenarnya, dan bersama hari-hari yang lain. Oke, Pak Alfred mungkin bisa tolong membaca di kitab Keluaran ya, pasal 23 dari ayat 14 ya sampai ayat 17 ya. Baik, Keluaran 23 ayat 14 sampai 19. Ayat 17 cukup ya. Oh, ayat 17. Ya. Baik. Peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Ya. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah engkau menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yaitu menuai buah bungaran dari hasil usahamu, menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan. Iya. Oke, jadi ini ada 3 hari yang sangat-sangat penting. 3 hari. Sebenarnya yang pertama itu adalah hari Paskah yang dirayakan, disebut hari raya roti tidak beragi karena Paskahnya kan tanggal 15 bulan Abib. Bulan Abib ini nama lainnya adalah bulan Nisan. Ya, jadi ini bulan pertama bagi orang Yahudi. Jadi orang Yahudi keluar dari Mesir pada bulan ini, tanggal 15 keluarnya dari Mesir. Nah, Tuhan bilang jadikan bulan ini bulan pertama. Jadi di dalam tahunnya orang Yahudi ini bulan pertama. Nah, dia bilang jadi didahului dengan sebenarnya tanggal 14 bulan Abib ini, bulan Nisan ini, itu sembelih domba. Ya, ini sembelih domba, dan kemudian diteruskan dengan 1 minggu makan roti yang tidak beragi. 1 minggu roti tidak beragi itu nggak enak ini Pak Alfred. Benar. Roti itu enak tuh kalau ada ragi gitu. Oh, kalau tidak ada ragi ya, oke, boleh kasih minyak sih. Tapi kalau tidak ada ragi plus tidak ada minyak, wah patah gigi kita. Ya, patah gigi. Jadi terlalu keras gitu. Nah, mungkin taruh minyak bisa jadi lembut. Tetapi roti itu enak kalau ada ragi gitu, ngembang dia. Nah, Tuhan mau mereka keluar dari Mesir. Pada waktu itu setelah keluar dari Mesir, tiap tahun mereka mengingat peristiwa mereka keluar dari Mesir. Jadi disuruh mengulangi ya. Jadi tiap tahun ya. Nah, orang Yahudi ini sebenarnya kan pada waktu itu mereka juga ada persiapan waktu keluar dari Mesir, Pak. Ya, jadi mereka ada persiapan roti. Nah, roti tidak beragi ini jauh lebih tahan lama daripada yang pakai ragi gitu. Jadi kalau jalan di padang gurun kan bawa yang ya tidak beragi. Nah, jadi ini perayaan pertama yang super penting. Super penting ya. Perayaan Paskah ini. Ini kalau orang Yahudi katanya gagal merayakan ini, Tuhan perintahkan disembelih. Benar. Oh, ini nggak main-main ini ya. Saya baca begitu. Ya, sangat keras ya. Nah, kemudian ya bersamaan dengan ini
Tuhan perintahkan yang kedua, ya, perayaan yang kedua, yaitu perayaan 50 hari. Penta itu 50, ya. Ya, penta itu 50. Jadi 50 hari, ya. 50 hari ini perayaan 50 hari. Ini sebenarnya perayaan penuaian pertama. Makanya di sini ada dikatakan buah bungaran. Nah, buah bungaran ini atau buah katanya semacam mirip ini selasi begitu ya. Ini buah bungaran begitu dari hasil usahamu menabur di ladang. Jadi ini penuaian pertama. Ini yang dapat yang gampang tumbuh sebenarnya. Yang gampang tumbuh. Nah, ini perayaan sebenarnya hasil pertama. Hasil pertama. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah perayaan pengumpulan hasil akhir di sini dikatakan. Di ayat yang 16 bagian akhir. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Nah, ini. Jadi pengumpulan hasil akhir ini. Apabila kamu mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Sebelum memasuki musim gugur dan musim dingin. Nah, ini penuaian terakhir gitu. 3 kali setahun. Jadi ini 3 perayaan ini. 3 kali ayat yang ke-17. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu, Tuhan. Nah, ini banyak orang bingung dengan ini. Kenapa Tuhanmu, Tuhan? Sebenarnya Tuhanmu yang pertama itu adalah Adonai. Ya, ini Tuhan ya. Tuhan yang huruf besar semua ini Jehovah. Jadi Tuhanmu Jehovah sebenarnya kalau lebih tepat itu diterjemahkan begitu. Tapi karena mereka tidak mau tulis kata Jehovah, ini sebenarnya asalnya dari King James Version. Jadi King James Version tradisi, King James Version itu bukan, King James Version itu ikut Septuaginta. Jadi waktu Septuaginta itu tidak menulis Jehovah, mereka ganti dengan ini ya Adonai, tapi huruf besar semua gitu. Itu dibaliknya Jehovah. Jadi King James Version ikut kebiasaan ini. Kemudian nih LAI kelihatannya juga ikut begitu di situ. Makanya Tuhanmu Tuhan. Nah, ini kalau yang nggak ngerti ini jadi bingung gitu. Kenapa pula Tuhanmu Tuhan gitu kan? Padahal Tuhanmu Jehovah sebenarnya yang Tuhan huruf besar semua itu adalah dibalik ini Jehovah gitu. Nah, jadi begini. Nah, sekarang kita mau menelaah ya, apa gambaran apa sebenarnya? Kenapa 3 perayaan ini sangat penting? Ya, kenapa 3 perayaan? Jadi 3 perayaan ini sebenarnya bukan cuma 3 perayaan ini, sebenarnya semua perayaan yang lain-lain juga itu adalah simbolik. Ya. Ini ada sesuatu yang disimbolkan di balik itu. Ya, loh? Nah, itu. Jadi Paskah itu mensimbolkan apa? Nah, Paskah itu kan didahului dengan sembelih domba yang darahnya dipoleskan di pintu atas, kiri dan kanan. Nah, itu Paskah. Itu sebenarnya mensimbolkan penyembelihan domba itu mensimbolkan dengan penghukuman sang Mesias. Ya, penyembelihan domba yang darahnya dipoleskan di pintu atas, kiri dan kanan itu membentuk salib loh. Atas, ya, kiri, kanan. Ya loh. Kalau tidak begitu, kenapa tidak dicucul-cucul di tengah saja? Gitu. Kenapa perlu atas, kiri, dan kanan? Ini membentuk salib. Nah, jadi kemudian memakan roti yang tidak beragi 1 minggu. Roti tidak beragi itu apa? Itu menandakan ragi itu di dalam Alkitab itu selalu melambangkan dosa. Jadi roti tak beragi itu sama dengan tubuh yang tak berdosa. Nah, jadi perayaan Paskah dengan makan roti tidak beragi selama 1 minggu ini melambangkan, mensimbolkan kedatangan atau menantikan kedatangan juru selamat ya,
Allah sendiri yang akan datang, yang digambarkan dengan domba, dia bagaikan seekor domba yang dikorbankan di atas mezbah. Begitulah dia akan disalibkan di atas kayu salib, dosanya untuk menanggung dosa kematiannya menanggung dosa seisi dunia. Nah, atas inilah sebenarnya hari Paskah itu kemudian ditetapkan. Sangat penting, sangat penting. Nah, kita lihat ya, kemudian hari Pentakosta, 50 hari kemudian. Nah, 50 hari kemudian ini hari penuaian pertama. Ya, nah, hari penuaian pertama kalau kita lihat ya, ini Alkitab itu menjanjikan Allah menjanjikan kirim Roh Kudus itu banyak di Perjanjian Lama. Coba baca dulu, Pak Alfred bantu baca di Yesaya 44 ayat 3 ya. Yesaya 44 ayat 3 ya. Yesaya 44 ayat 3. Iya. 44 ya. 44 ya. Ayat 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Ya, bahkan Tuhan akan mencurahkan roh. Di Yehezkiel 39. Yehezkiel 39. Nah, di situ juga ada dikatakan ya, Yehezkiel 39 ya. 39 ya. Yehezkiel 39. Yehezkiel 39. Di ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29 bunyinya, Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya. Dan ayat yang terkenal lagi yang di Yoel pasal 2 ya. Yoel. Kita bisa lihat Yoel pasal 2 ya. Ayat yang ke-28. Yoel pasal 2 ayat yang ke-28. Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 bunyinya demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Terunamu akan mendapat penglihatan. Ya, nah, jadi begini, 50 hari sesudah Paskah, Pentakosta, itu 50. Jadi 50 hari sesudah Paskah, Tuhan menyuruh merayakan yang namanya hari pengumpulan tuaian pertama. Nah, sebenarnya bangsa Yahudi tidak tahu ya, ini perayaan tujuannya untuk apa. Sampai pada hari Pentakosta, hari ini hari Pentakosta, kemudian Roh Kudus dicurahkan. Dan Petrus khotbah dan petobat-petobat semuanya dikumpulkan. Nah, itu sebenarnya buah pertama. Ya. Makanya hari Pentakosta itu adalah hari penuaian buah pertama. Wah, luar biasa ya. Jadi hari Paskah itu adalah hari sebenarnya penyembelihan domba, hari hukuman dijatuhkan ke atas Sang Juru Selamat. Menyelamatkan manusia yang berdosa, yang mau percaya kepada Sang Juru Selamat. Sedangkan hari Pentakosta, Tuhan pakai, ini hari merayakan pengumpulan buah pertama. Tuhan pakai untuk mencurahkan rohnya pada waktu itu. Sehingga rasul-rasul, bukan Petrus saja, rasul-rasul semua khotbah kok. Ya, Petrus
Karena apa? Mereka berbahasa lidah, jadi orang mendengar, yang orang Mesir dengar bahasanya dia. Jadi semuanya berkhotbah. Kemudian saat itu 3.000-an orang bertobat dan dibaptis. Nah ini pengumpulan buah pertama. Hari Pentakosta. You know? Nah kemudian masih ada satu hari penuaian ini, pengumpulan hasil akhir tahun. Pengumpulan hasil akhir. Ini hari Pondok Daun. Ini hari Pondok Daun ini adalah hari yang spesial. Orang Yahudi hanya memahami itu sebagai hari mengingat mereka di padang gurun, tinggal di pondok, ya, Pondok Daun. Nah, 3 hari utama ini Tuhan perintahkan semua laki-laki harus ke Yerusalem. Ya, harus ya menghadap ke hadirat Tuhanmu Yehova. Menghadap ke hadirat Tuhanmu Yehova. Nah, pada waktu mereka keluar dari Mesir sampai di tanah Kanaan, kemah itu didirikan di Shilo. Kemah didirikan di Shilo. Kan Imam Eli di Shilo waktu itu. Ya, kemahnya lama-lama rusak juga gitu, ya dong. Dan pada zamannya Imam Eli itulah sebenarnya terjadi peperangan dengan orang Filistin yang tabutnya diangkat ke perbatasan, digotong sama Hosni dan Pinehas, anaknya Imam Eli. Kemudian tabut kena rampas orang Filistin dan kemudian dikirim balik lagi. Akhirnya ditaruh cukup lama di rumahnya Obed Edom sampai zaman Daud sebenarnya. Sampai pada zaman Daud sudah punya istana, dia tidak enak, ya toh. Bagaimana tabut Allah di rumahnya orang numpang begitu. Nah, lalu kita baca di kitab Tawarik dan Samuel, Daud memindahkan tabut itu ke Yerusalem dan berniat untuk membangun sebuah gedung. Dan singkat cerita, sebenarnya gedung itu kemudian dibangun oleh Salomo. Nah, jadi makanya di dalam hukum Taurat di sini ya Keluaran 23 belum dikatakan menghadap ke Yerusalem. Tapi dikatakan menghadap ke hadirat Tuhanmu Yehova. Ya kan, dia belum settle di mana. You know? Nah, berarti setelah bait Allah selesai yang dibangun oleh Salomo, posisinya kan berarti di Yerusalem. Nah, setiap laki-laki orang Yahudi 1 tahun 3 kali harus pergi ke Yerusalem. Berarti hari Paskah, hari Pentakosta 50 hari, dan hari Pondok Daun. Seringkali kalau yang terlalu jauh, mereka Paskah sekalian yang Pentakosta, karena balik lagi 2 minggu, you know, nanti balik lagi habis di jalan waktunya. Jadi mereka biasanya sampai hari Pentakosta selesai baru pulang. Nah, 3 hari utama ini setiap laki-laki. Akhirnya belakangan mereka membuat satu penjelasan yang lebih rapi lagi. Itu adalah 12 tahun ke atas. Ya kan kalau umur 3-4 tahun dibawa kan jadi nanti nakal sekali gitu kan, nanti sampai di sana dan repot segala macam. Maka itulah umur 12 tahun ya dibawa begitu. Nah oleh sebab itu ingat di Injil catatan Tuhan Yesus pertama kali dibawa ke Bait Allah umur 12 tahun yang sama orang tuanya pergi ya. Sebenarnya wanita tidak diharuskan, tetapi mau baik ya, itu baik sekali. Yang maksudnya tidak wajib gitu ya, tapi yang laki-laki wajib 12 tahun ke atas. Maka itu Tuhan Yesus sampai di Yerusalem, akhirnya dia banyak berdebat dengan mereka. Waktu mereka pulang, ini cari-cari nggak ketemu di jalan ya. Dari Nazaret jalan kaki ke Yerusalem itu bisa 5 hari loh. Ya, nah bayangkan ya kalau dia ke Paskah pergi ke sana, balik lagi 2 minggu lagi jalan balik lagi untuk Pentakosta gitu. Nah kita lihat begini ya,
Jadi hari Paskah itu adalah untuk mensimbolkan penyembelihan domba, menyimbolkan juru selamat yang dihukumkan di atas kayu salib. Perayaan roti tidak beragi itu adalah merayakan bahwa roti yang tidak beragi itu adalah kehidupan yang tidak berdosa. Nah, kemudian hari Pentakosta ini adalah hari penuaian pertama, ya. Maka itulah 2 hari ini digenapi. 2 hari ini sebenarnya sudah digenapi. Ya, sudah digenapi. Hari Paskah sudah digenapi. Ya. Jadi orang Kristen itu tidak perlu lagi merayakan Paskah. Ya, mengapa? Karena Paskah kan perayaan yang di Mesir di sana. Nah, jadi orang Kristen itu merayakan apa? Ya, merayakan atau mengingat, sebenarnya bukan merayakan, mengingat kematian Tuhan Yesus. Ya, mengingat kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita bukan merayakan Paskah. Paskah itu kan lewat. Paskah itu merayakan bagaimana malaikat maut lewat dari rumah orang Yahudi, tidak membunuh anak sulungnya. Jadi lewat gitu. Nah, jadi kita tidak merayakan Paskah karena kita tidak ada acara sembelih domba segala macam. Jadi orang Kristen itu mengingat kematian Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus, dan kemudian kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hari Pentakosta sebenarnya orang Kristen juga bukan merayakan, kalau kita tidak merayakan hari Paskah, ya kita tidak merayakan 50 hari sesudah Paskah. Tapi namanya sebenarnya mengingat, ya, Roh Kudus diturunkan. Nah, jadi Roh Kudus diturunkan pada hari Paskah dan terjadilah penuaian pertama. Ya, 3.000 orang bertobat gitu. Nah, Pondok Daun, nah ini yang menarik, ini sebenarnya ada kebenaran yang tersembunyi ya. Hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Jadi ini sebenarnya perayaan ini loh, hasil tuaian masuk lumbung. Nah, saya pikir ya toh, ini kalau bukan rapture ini restoration. Ya, karena hasil pertaniannya, hasilnya buah tuh masuk lumbung. Masuk lumbung. Nah, ini yang belum tergenapi sebenarnya. Jadi ada 3 hari besar yang Tuhan perintahkan di Perjanjian Lama. Hari Paskah, perayaan roti tidak beragi, hari Pentakosta, hari penuaian buah pertama, hari Pondok Daun, ya tinggal di pondok dan merayakan bagaimana lumbung masuk gudang. Apa ini bukan masuk lumbung masuk gudang. Lumbung itu gudang. Jadi tanah apa hasil pertanian masuk lumbung. Ya. Nah, ini ya toh nggak tahu nih kalau digenapi pada rapture atau revelation ya toh. Kalau digenapi ini untuk rapture itu ini hari Pondok Daun ini terjadi pada sekitar bulan September. Ya, jadi bulan kalau nggak salah ada disebut bulan Elul ya, itu bulan itu ya. Itu bisa dilihat di mana Imamat 23 ya, Imamat di situ ya. Ya, jadi pada bulan yang ke-7 ya, itu hari raya Pondok Daun, bulan ke-7 ya. Pada bulan ke-7, bulan ke-7-nya orang Yahudi ya. Kalau bulan ke-7-nya orang Yahudi, saya ada gambarnya di sini ya. Bulan ke-7-nya orang Yahudi itu bulan Tisri, bukan Elul, bulan 6 bulan Elul. Bulan Tisri ya, bulan ke-7-nya orang Yahudi, bulan Tisri ya. Nah, itu adalah perayaan ini Pondok Daun ya. Nah, jadi kita masih tidak tahu sebenarnya perayaan acara Pondok Daun ini, pengumpulan hasil akhir masuk lumbung ini untuk mensimbolkan apa. Begitu. Ya. Jadi ini orang Kristen perlu tahu, dan sebenarnya Anda masih ada banyak perayaan seperti perayaan Purim ya. Perayaan Purim itu dirayakan pada bulan 12-nya orang Yahudi, itu adalah di bulan Adar. Nah, itu perayaan Purim itu adalah mengingat Mordekai sama Esther yang peristiwa orang Yahudi hampir disembeli oleh si Haman ya. Yang di Ahasveros zamannya itu ya.
Kemudian ada perayaan, ada Hanukkah, itu di bulan Kisleunya mereka. Ya, Hanukkah itu ya itu di bulan Kislew. Sebenarnya ada banyak ini, tapi ini yang bukan di dalam Alkitab ya. Ini ada perayaan trompet ya dan lain-lain sebagainya. Nah ini. Nah tapi yang paling penting sebenarnya yang Tuhan tuliskan di dalam kitab Taurat ini yang paling awal ini adalah 3 hari ini yang setiap laki-laki dewasa gitu harus pergi ke Tuhanmu punya kehadirat Tuhanmu Tuhan gitu ya, kehadirat Tuhanmu Yehova gitu. Nah ini ternyata kalau kita selidiki, kita selami, itu mengandung makna yang sangat dalam, mensimbolkan sesuatu yang di depan yang secara rohani begitu. Oke, Pak Fred, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya-tanya. Sahabat kebenaran yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian kita sudah mendengar paparan dari Bapak Dr. Suhento Liau dari 3 hari raya besar, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Bagi saudara yang ingin bertanya, silakan layangkan pertanyaan saudara dan langsung bisa dijawab oleh Pak Dr. Suhento Liau. Sambil menunggu pertanyaan daripada pendengar, pemirsa, sahabat kebenaran, saya membaca juga Pak tentang masalah Pentakosta dan Pondok Daun ini. Itu kan banyak yang disampaikan oleh banyak hamba Tuhan, itu mengambil dari Kisah Rasul 2 ya. Nah ini yang selalu yang disampaikan. Nah dan yang menarik lagi yang saya baca ini di Zakaria Pak, Zakaria 14 ayat 16 dan 17. Di situ dijelaskan bahwa perayaan Pondok Daun ini terjadi ini bukan sekarang gitu Pak. Kalau kita baca di Zakaria, ya mungkin Zakaria. Zakaria 14 ya. Saya tidak salah, saya baca Zakaria 14 ayat 16 dan 17. Ya. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Iya. Ini artinya apa? Untuk masuk ke, sebenarnya ini kalau lihat ini ya, kemenangan terakhir ya, Yehova menjadi raja di Yerusalem. Ya kan, ini lihat ya. Sebenarnya di 14 tadi ya, dibaca di ayat yang keempat dulu, 4. Ya. Ayat yang keempat, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem. Di sebelah timur, Bukit Zaitun itu akan terbelah 2 dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Ini kelihatannya gempa bumi yang dahsyat, ya kan? Bayangkan sampai bukitnya terbelah, setengah ke utara, setengah ke Yerusalem. Ya kebetulan saya sudah berdiri di Bukit Zaitun. Ya situ. Dan kelihatannya ini makanya saya bilang perayaan Pondok Daun ini adalah untuk mensimbolkan kalau bukan rapture itu revelation. Atau dua-duanya malah begitu. Kenapa? Ya karena lihat di sini dikatakan bahwa ini untuk merayakan Pondok Daun, nanti semua bangsa akan datang, bukan hanya orang Yahudi. Ya semua bangsa akan datang. Ya. Ini menarik, pemirsa sekalian. Tapi kita berikan kesempatan sebentar, ada yang mau lewat, silakan.